Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha. yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali Kak, kalau menurut Alika ya. Yep. Mending beli rumah atau ngontrak? Wah, ini pertanyaan buat Gen Z banget Iya, nih. benar. Kalau saya sih emang karena ya dari dulu di zaman selalu dibilang lebih baik punya properti Sendiri. Jadi ya memang mending nabung keperluan tuh yang utama tuh ya lahan Mending buat beli rumah. berarti ya? Beli Oh, daripada beli misalnya kendaraan dulu, rumah gak apa-apa ngontrak dulu. Menurut saya masalah. Oke. Ya lebih ke pengen punya rumah dulu sendiri biar enak gitu. Kok kata saya salah? Apa tuh? Mending nunggu warisan. Wah, itu solusi buat beberapa orang dong, nggak semua orang soalnya. Benar-benar. Nah ini juga yang ada di benak klub-klub Kak, soal stadion. Ah, Jadi apakah mending bikin stadion sendiri atau nyewa aja? Kontrak dulu. Karena tidak semua kesebelasan memiliki stadionnya sendiri. Kayak di Indonesia kan jarang ya. Yap. Rata-rata kayak pinjaman kayak Bali United aja tuh Nyewa hak kan. guna lah Iya, gitu ya. Selain karena merupakan investasi yang mahal, tidak sedikit yang merasa kalau menyewa stadion tuh jauh lebih murah dan juga mudah. Jadi cuma sekali pakai doang kan, Iya. nggak perlu ada perawatan Tuh gitu-gitu. perawatannya kan tetap ke yang punya stadion. Yang punya stadion itu Pemda. Itu pun kadang nggak dirawat. Aduh, ini malah detail ya. Karena jadinya teh apa ya dibilangnya lingkaran Setan aja. Iya gitu. Jadi kayak si Pemda dapat uangnya dari klub Yang nyewa. Terus uang sewanya buat pemeliharaan. Makanya kalau di satu daerah tuh kayak gak diperbaiki, kenapa nih? Ya nunggu aja yang punya yang ini. Padahal benerin, harusnya kan ya. Tanggung jawab bersama Tanggung gitu. jawab bersama, benar-benar. Padahal Kak ada fungsi yang luar biasa besar apabila kesebelasan memiliki stadionnya sendiri. Beda-beda kalau dia ngontrak atau Beda kalau nyewa ngontrak, ya. betul. Jadi biaya pembangunan stadion itu memang terbilang besar. Di Terbilang Inggris besar. aja nih misalnya diperlukan 300 sampai 700 juta pound untuk stadion modern berkapasitas di atas 50.000 penonton. Nah, dua faktor penguras dana terbesar biasanya adalah lahan dan biaya pembangunannya itu sendiri. Jadi ya Lahan dan biaya tanahnya dulu tetap sih yang paling mahal. Benar. Dan kalau misalnya di Somalia, biaya yang terbesar itu tuh justru consultation fee, yaitu biaya buat pejabat biar proyeknya lancar. Kalau di Somalia Ada pelicin dulu. ada pelicin kan Somalia itu adalah negara dengan indeks korupsi Paling tinggi. paling rendah. Oh iya maksudnya Paling ya, jelek paling gitu. jelek ya. Sad. Nah meskipun demikian, biasanya lahan yang diperlukan tuh tidak terlampau besar. Oh, justru kalau di tidak. Inggris ya, stadion tuh biasanya nyatu sama lingkungan sekitar dengan lahan parkir yang terbatas. Pemangkasan lahan parkir membuat lahan yang diperlukan pun ditekan karena cuma butuh buat stadion doang. Karena kalau di sana mau ke stadion pun ada transportasi umumnya gitu. Jadi nggak harus bawa kendaraan pribadi sebenarnya. Dan contoh stadion yang seperti itu adalah stadion Hillsborough dan Goodison Park yang terletak di tengah pemukiman warga. Nah, untuk itu lokasi stadion biasanya terletak di pinggiran kota seperti Old Trafford yang terletak sejauh 3,2 km barat daya dari pusat kota Manchester. Jadi kalaupun dia nggak di pemukiman warga, dekat dari pusat kotanya lah. Bener ya, ini juga sama kayak di Jalak Harupat. Benar. Udah mah bukan di Bandung, dia pun bukan di Soreang sebenarnya, tapi di Kutawaringin yang ada di pinggirnya gitu. Biaya pembangunan akan semakin meningkat seiring dengan rumitnya desain stadion itu sendiri Kak. Betul. Salah satu contohnya adalah New White Hart Lane yang awalnya diperkirakan mencapai 750 juta pound, tapi kayak di Indonesia nih, melambung harganya mencapai 1 miliar pound. Wow. Jadi dari harga awal ke harga akhir teh Agak pasti melenceng naik, ya. melenceng. Bakal lebih rumit juga kalau desainnya ngikutin desain ala Boomer. Wah. Jadi yang kayak fontnya macam-macam. Wah. Terus ada warna-warni. Warnanya mencolok. Gitu. Terus di depannya harus ada patung lagi gitu. Desain boomer banget Desain ya. boomer. Nah, Chairman Tottenham Hotspur, Betul. Daniel Levy ini mengkonfirmasi kalau kenaikan biaya pembangunan tersebut karena kompleksnya konstruksi si stadion itu sendiri. Kompleks bener-bener. Pasalnya Spurs ini akan membangun stadion berkapasitas 61.000 kursi. 61.000. Uniknya bagian lantai lapangan terdiri dari dua lapisan, yaitu satu untuk sepak bola dan satunya lagi untuk American football. Dan kalau nggak salah lantai atasnya bioskop. Wah, jadi kayak multi center gitu ya. Jadi buat semuanya enggak. Jadi ada buat dua keperluan tuh. Ada dua lapangannya. keperluan, ya. Dan karena hal terakhir ini pula ruang ganti pun harus dibuat lebih besar dengan langit-langit yang tinggi. Lebih tinggi. Jadi ya pasti melenceng tuh dananya yang awalnya segini jadi pasti Jadi naik lagi ya, betul. benar-benar.
Nah, sebagai perbandingan aja nih, Bener. stadion termahal di Inggris berdasarkan biaya pembangunan adalah Emirates Stadium. Emirates Stadium. Kandangnya Arsenal dengan biaya 390 juta pound. Sebelum si White Hart Lane Betul, tadi ya. kalau itu kan beda lagi. Akan tetapi biaya sebesar itu jelas berbanding dengan kemegahan dan profit di luar sepak bola yang didapatkan oleh si Arsenal. Nah, lebih penting lagi stadion ini bisa memaksimalkan peluang Arsenal secara bisnis. Apalagi bila dibandingkan dengan stadion sebelumnya Highbury. Jadi kan dengan stadion baru yang lebih megah, ya kemungkinan mendapatkan cuannya lebih tinggi. Jumlah penonton lebih banyak. Betul. Dan kalau misalnya stadion kan tidak bisa dipungkiri bisa untuk menggunakan acara lain gitu seperti konser. Atau ya hajatan, outbound. Apapun lah. Outbound mah di Cikolek Kak. Bukan di stadion bola. Flying Fox. Ya, apapun ya. Tapi ada loh stadion kayak di Old Trafford itu buat off-road. Off-road? Iya, buat off-road mobil gitu. Oh iya benar ada. Kalau di Chelsea itu Stamford Bridge ada acara buka bersama. Iya, disewa waktu itu. Kocak. Nah, tentu sulit ya buat klub untuk memiliki uang tunai ratusan juta di rekening mereka yang siap digunakan. Untuk itu biasanya pembiayaan tuh berasal dari berbagai aspek. Salah satu yang paling umum adalah dengan menjual hak penamaan nama stadion untuk jangka waktu tertentu. Pendanaan yang lebih mudah tentu dengan meminjam ke bank. Meski harus dibebankan dengan bunga tentu saja. Ya. Akan tetapi melihat potensi pendapatan per tahun, tentu pinjaman ke bank bukan sesuatu yang menakutkan. Apabila ya tidak bisa membayar. Kalau bank kan masih oke lah penagihannya gitu dan syarat ketentuannya juga jelas gitu. Nggak kayak pinjol. Nah, masih dari Spurs, Dani Levy itu memperkirakan Kak, kalau mereka ini bakal ngedapetin 28 juta pound per tahun cuma dari tiket di hari pertandingan. Nah, hal ini yang bikin 3 bank ini menyetujui pinjaman senilai 350 juta pound selama 5 tahun buat Spurs. Makanya bisa ketutup gitu. Nah, sementara itu di Amerika Serikat, pemerintah daerah kadang memberikan subsidi buat pembangunan si stadion. Yang terbesar adalah untuk New York Yankees ya dalam membangun si Yankee Stadium. Nah, subsidi yang diterima bahkan mencapai 431 juta dolar. Gede banget, itu hampir setengahnya deh. Tadi kan Nah, kenapa dikasih subsidi? Karena pada akhirnya stadion tersebut akan masuk sebagai fasilitas di kota atau daerah tersebut. Ini yang membuat sejumlah stadion di Amerika Serikat biasanya punya kesepakatan agar desain stadion itu lebih ramah lingkungan. Jadi ada kayak semacam apa ya Kak? Aturan ketat banget tuh kalau di Amerika bikin stadion. Nggak bisa kita punya uang langsung bikin. Harus ada aturan yang udah ditandatangani lah gitu. Lah, ya. Salah satunya adalah harus ramah lingkungan. Dan ini tips juga nih buat cewek-cewek ya. Kalau bisa jangan terlalu ramah ke semua orang. Karena bisa salah paham. Dan takutnya disangka admin judi online. Ujung-ujungnya admin judi online tuh gitu loh Kak, kayak Kak lagi sibuk nggak kayak gitu, kirain apa. Tuh kayak depo di aku ya Kak. Ada ya Bang di judi online. Nah, stadion juga biasanya tempat yang bisa menampung puluhan ribu orang. Benar. Untuk itu stadion menjadi tempat favorit untuk menjadi venue acara musik tadi sampai kampanye politik. Artinya saat sedang tidak digunakan untuk kesebelasan, stadion tetap dapat menyumbangkan pendapatan sewa. Sewanya ya benar. Stadion Emirates menetapkan biaya sewa mencapai 40.000 pound, berarti sekitar 800 juta rupiah ya. Sementara Rose Bowl Stadium di Amerika Serikat mematok harga 20.000 pound, sekitar 400 jutaan lah. Sebenarnya nggak ada angka detail ya berapa biaya sewa buat satu stadion penuh. Karena angka sebesar itu tuh cuma buat sewa lapangnya doang, buat fan footballnya. Iya, itu juga kan belum tahu tuh sehari, sejam atau segimana. Iya benar, segitu tuh kayaknya seharian sih ya kayaknya. 12 hari, jadi kalau udah lewat sedikit udah pulang. Kayak di rental. Benar. Nah, jadi kalau misalnya ada acara, ini tuh belum kayak termasuk sewa rigging, sewa panggung, sound system, elektron, sama biduannya. Ada apa kok tiba-tiba paketannya sama biduan? Tapi ini tips lah ya. Jadi kalau si biduan itu bisa lebih murah kalau dia tuh dibolehin buat nerima saweran. Itu pendapatan beda lagi. Karena waktu itu saya kan pernah saya ya berarti pengalaman pribadi. Ngadain acara gitu, terus kita minta si biduannya ini untuk nggak menerima saweran dan harganya jauh lebih mahal. Oke. Aneh ya. Betul. Nah, selain itu stadion juga bisa disewakan untuk kesebelasan yang tidak punya kandang. Tadi kayak Bali United kan bisa nyewa ke pemerintah daerah. Salah satunya West Ham United yang membayar 2,5 juta pound per tahun untuk biaya sewa si Olympic Stadium London yang masih murah ya hitungannya. Iya, mereka pakai itu musim kemarin. Nah, di Italia Inter Milan dan AC Milan aja masing-masing membayar 4,1 juta euro per tahun untuk menyewa si San Siro. Yang mana itu sebenarnya bukan kandang mereka berdua. Benar, itu punya
Pemkab Milan. Betul, Pemkab Milan. Nah, dengan memiliki stadion sendiri, klub pun diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk meraih pendapatan dari sektor tersebut. Meskipun AC Milan dan Inter Milan udah pasti main di San Siro tiap musim, tapi mereka tuh jadi nggak leluasa gitu buat ngembangin bisnisnya. Karena kan pada akhirnya gantian juga gitu. Bukan punya mereka seutuhnya. Bukan punya mereka, betul. Dengan area stadion yang luas juga bisa dimanfaatkan sebagai pusat merchandise, museum klub, dan disewakan untuk kafe atau pusat pembelanjaan. Misalnya nih, klub bisa memaksimalkan 90% kapasitas itu untuk dijual sebagai tiket musiman dengan asumsi 10% lagi untuk supporter tandang. Jadi ya kayak di MU kan atau di klub-klub besar di Inggris kan ada tuh tiket musiman ya. Dia beli untuk satu musim penuh. Kalau tadi kan si Inter Milan sama AC Milan nggak bisa semusim penuh karena ya buat minggu depan bisa jadi yang dipakainya Milan gitu, bukan Inter gitu. Saya juga pernah dapat tuh tiket musiman Persikap. Oke. Waktu itu masih di divisi 4 ya, divisi keempat. Di situ tuh Kak, jadi tiket musimannya tuh ada jadwal. Oke. Saya pernah datang ke situ sesuai jadwal. Ternyata saat di depan tetap bayar. Nggak ada pertandingan. Karena jadwalnya dipindah. Di Indonesia tuh masalah tuh itu soal jadwal. Tiket musiman bukan masalah bisa masuk gitu aja, tapi jadwalnya nggak ada. Iya. Aneh. Nah, di stadion pun bisa dimaksimalkan pembuatan corporate atau royal box. Oke. Ya, saya juga sekarang lagi nonton orang nyobain royal box di berbagai stadion. Ada kontennya kan. Ternyata kayak dia sekali masuk tuh bayar mungkin sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah. Okay. Dia tuh dapat kayak lounge-nya gitu, boleh makan sebebasnya dan dapat kursi khusus. Dan itu teh ngantri Kak untuk kita bisa bayar 3 juta itu tuh. Gak gampang gitu. Gak gampang. Jadi kalau misalkan supporter biasa yang nonton di situ bayar tiketnya 300 sampai 500 ribu. Yeah. Kalau ini 3 juta gitu. Gila. Nah, tujuannya untuk memanjakan sponsor atau penyokong dana, terus anggota Illuminati. Enggak dong. Juga untuk mengakomodasi supporter kelas atas. Tamu-tamu undangan. Mahal lah ya. Desain stadion pun bisa ditambah dengan pernak-pernik yang bisa menekan lawan. Contohnya di Stadion Anfield Kak. Betul. Ada tulisan This is Anfield untuk meneror mental lawan. Betul. Kalau teman saya tuh pernah kena mentalnya Kak. Kenapa tuh? Waktu pacarnya bikin status complicated di Friendster. Kalau ada cewek masuk itu lagi kena mental. Masuk kayak, ini kenapa nih gitu. Aduh. Makanya lu kan banyak ya statusnya tuh complicated. Iya. Aduh. Nah, dari contoh di atas, stadion ini tampaknya menjadi puncak dari pengeluaran sebelah klub karena biaya besar yang mesti dikeluarkan. Kan tetapi fungsi dari stadion sejatinya bukan melulu untuk pertandingan. Selain bisa disewakan untuk hal lain, juga merupakan cara klub untuk memaksimalkan pendapatan. Jadi tadi bukan cuma tim bolanya, stadion juga bisa dipakai buat nyari duit sebenarnya. Buat nyari duit, iya benar. Jadi ya nggak terbatas pada bola lah ya gitu. Nah, apabila mempertanyakan apakah membangun stadion sendiri akan untung, jelas jawabannya rugi Kak. Wah. Rugi itu kalau dilihat 2 sampai 10 tahun. Jangka pendek. Tapi setelahnya klub bisa lebih rugi. Karena klubnya kayak manajemen Persib. Stadionnya udah angker. Jadi gak ada yang mau pakai lagi. Tidak menghargai supporter sendiri. Aduh. Jadi intinya kalau misalkan benar ya kayak klub topnya, klub ini bisa merasakan manfaat dari kepemilikan stadion milik sendiri. Betul sekali. Itu tadi ya kayak pembahasan kita soal kepemilikan stadion. Jadi mana-mana tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.